siswa ini lulus dan mereka mengabdi ke lapangan, itu saat ini banyak persoalan yang terkait sama ekologis di Indonesia gitu ya. Iya, ruang terbuka hijau itu sekali lagi namanya sudah terbuka. Tadi juga yang waktu hasil dari acara hari ini. Oke, Mas Wendy, Anda kan belajar di Jerman, arsitektur, kemudian juga berkarya di Indonesia sekarang. Nah, kira-kira menurut pandangan dan pengalaman Mas Wendy, apa sih sebenarnya yang yang perlu kita perhatikan dalam dunia pendidikan, khususnya arsitektur, terkait dengan RTH, tapi khususnya dalam konteks Indonesia barangkali. Gimana, Mas? Oke, mungkin dalam dunia pendidikan itu kan, terutama universitas arsitektur, itu seharusnya menjadi seperti laboratorium untuk semua ide, tempat bertemunya, tempat terjadinya dialog antar ide-ide baru, sehingga pada saat nanti para mahasiswa ini lulus dan mereka mengabdi ke lapangan, itu ide-ide mereka itu sudah lebih matang untuk mencoba diimplementasikan langsung di lapangan ya. Jadi menurut saya universitas dapat membantu dengan memberikan mereka langsung situasi-situasi yang real, yang mungkin di permasalahan di masyarakat mungkin belum terselesaikan. Misalkan kayak dulu saya ada contoh nih, ada pengalaman orang kerja, dia diminta nyalakan AC atau atur AC, matikan AC. Tapi kalau dia misalkan di kampung tidak pernah ketemu namanya AC, kadang-kadang cuma hal sesimpel itu kita nggak tahu. Nah, pada saat di universitas kan kita bertemu berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang, budaya, dan bahkan mungkin kelas ekonomi. Dengan dari situ kita jadi saling memahami, dan pada saat mereka dikasih case study yang real seperti tadi ruang terbuka hijau, sekalian aja mereka langsung di universitas mungkin memberikan fasilitas ruang terbuka hijau yang bertemu nih di tengah-tengah, ketemu dengan para fakultas teknik lain atau fakultas kedokteran, fakultas ekonomi dan semacam. Mereka bisa berkumpul bersama di situ, mereka clashing of ideas. Nah, jadi ruang terbuka hijau yang dalam kampus mungkin bisa memberikan tidak hanya sekedar ruang terbuka hijau yang memberikan oksigen, udara segar ke lingkungan kampus, tapi juga merupakan tempat inkubator ide-ide, tempat bertemunya orang-orang dari berbagai macam background dan kelas ekonomi tersebut, dan berbagai macam pemikiran. Mereka bisa berdialog dan berdiskusi di tempat tersebut. Nah, ini kan saat ini banyak persoalan yang terkait sama ekologis di Indonesia gitu ya, banjir segala macam, longsor. Menurut Mas Wendy, apa yang kampus bisa lakukan dari aspek pendidikan untuk mempersiapkan generasi, bukan cuma masa depan, ya, masa kini dan juga masa depannya, untuk menghadapi yang seperti yang baru-baru ini terjadi begitu, supaya itu tidak terulang lagi. Itu apa yang kampus kira-kira bisa lakukan? Kampus ya itu tadi yang sekali saya bilang, tempat clash of ideas. Jadi kampus itu untuk mengenai bencana yang akan terjadi, mereka itu seharusnya bisa seperti mempelajari atau memprediksi teori-teori mungkin yang, teori nih, kalau misalkan hutan digunduli, itu efeknya akan terjadi erosi, atau akhirnya itu air tidak akan menyerap, tidak akan tertahan, dan itu akan mengakibatkan longsor dan segala macam. Itu seharusnya kampus bisa menjadi suatu pihak yang paling bisa kencang menyuarakan mengenai bahaya yang akan terjadi ke depannya. Apabila terjadi hal-hal tersebut seperti tadi yang ini, kalau misalkan melakukan pengundulan hutan atau eksploitasi alam secara berlebihan, itu akan mengakibatkan bencana seperti ini. Dan itu seharusnya bukan bencana alam lagi, karena sebenarnya di dalam universitas manusia sudah diberikan kontrol atau ilmu. Ini kalau terjadi seperti ini, seperti teori logika sih, ya kan, hukum sebab akibat ini terjadi karena nih. Jadi itu bukan lagi bencana alam, bukan lagi kuasa Tuhan. Itu udah ada campur tangan manusia, karena sebenarnya manusia sudah memiliki kontrol bagaimana harusnya mereka hidup dengan alam.
Ya, ya. Nah, kalau pengalaman Mas Wendy di dunia profesional, apa sih kendala dalam hal mewujudkannya? Apakah itu di lingkungan publik ataupun yang milik swasta dan sebagainya, untuk mewujudkan suatu RTH yang memang pas untuk kebutuhan masyarakat Indonesia ya. Tantangannya apa sih? Tantangan realnya di dunia profesi itu apa sih? Apakah polisinya atau apanya atau memang dari kliennya atau apanya begitu? Tantangan realnya, ruang terbuka hijau itu sekali lagi namanya sudah terbuka. Tadi juga yang waktu hasil. Ruang terbuka rata-rata itu dimiliki lahannya oleh pemerintah, atau misalkan itu adalah lahan hasil dari pemberian satu developer atau misalkan seperti itu ya, ruang terbuka itu baru bisa terlaksana. Nah, jadi banyakkan tantangan yang terjadi di lapangan adalah mengenai hukum kepemilikan lahan tersebut gitu ya. Lalu kedua, untuk kita sebagai arsitek, untuk misalnya kita dikasihkan suatu lahan, oh ini komposisinya, rasionya apa, green plot ratio yang misalkan, oh ini harus dibiarkan sebagai hijau, ini boleh dibangun atau tidak, sebenarnya itu pemerintah pun sudah memberikan aturan tersebut. Nah, jadi so far yang arsitek lakukan itu based on legalism, jadi itu berdasarkan aturan pemerintah aja. Meskipun sebenarnya kalau kita mau studi lebih lanjut lagi, kita kalau sekedar peraturan kita tidak bisa harusnya bisa lebih dari itu ya. Kita harusnya bisa lebih dari tapi itu. Ada batasan profesi tadi ya, batasan profesi dan tadi profit. Karena unsur semua untuk sustainability dan terlaksana, saya percaya ada 3 unsur tersebut ya, people, planet, profit. Kalau 3 ini selaras dan balance, pasti semua itu akan berjalan. Ya, itu yang sulit tadi ya, 3P itu menyeimbangkan. Iya, kadang-kadang aspek profitnya lebih besar daripada yang 2 lain, tapi kalau mau ini kan profitnya nggak dapat. Peran kita di arsitek adalah membalancekan itu semua. Baik. Oke, terima kasih Mas Wendy untuk masukannya, untuk opininya. Sekali lagi selamat berkarya. Iya, terima kasih.